kita bisa bantu belajar dan pelajari bersama untuk saudara-saudaraku yang mau membuka lahan dalam sektor durian. Boleh di sini privat atau belajar gratis. Kalau makan, minum, air segala macam gratis. Di sini akan dikawal oleh kepala kebun kami yang memegang sekarang kurang lebih di atas 32 hektar. Mari kita bekerja sama untuk membangun khususnya sektor durian agar durian Indonesia makin internasional. Tetap semangat menanam, bersedekah oksigen sambil menunggu panen si raja buah ketang. Baik saudaraku, ini di lahan baru lagi pembukaan atau pembedahan lahan. Kita biasa menggunakan alat berat atau ekskavator ketika lahan tersebut di atas nominal jumlahnya, baik itu 3 hektar, 5 hektar, ataupun belasan bahkan puluhan hektar ya, sampai ratusan hektar pun ketika kita menggunakan jasa ekskavator atau alat berat ini akan bersih. Dari tunggul-tunggul akan bersih. Ini nantinya kan ditakutkan ketika kita penanaman dia akan mengontaminasi yang namanya tanaman atau pohon durian kita yang kita tanam. Adanya rayap, adanya jamur dan lain sebagainya ya. Jadi meminimalisir kemungkinan yang dapat mengganggu kepada pertumbuhan tanaman kita, maka clearkan dulu, bersihkan dulu. Nah, seperti ini. Kembang badan itu adalah kita coba bersihkan dulu, kemudian langsung pembuatan busuk. Ini tingginya kurang lebih 1,20 meter dan lebar yang sangat luar biasa. Kita selalu rekomendasikan ring bawahnya itu 4 meter, atasnya 1,5 sampai 2 meter, dan tinggi 1,5 sampai minimal 120. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Ini kepala kebunku, Naim. Kita membuka jasa untuk pembukaan lahan, set plan dari asalnya seperti itu, hutan, kemudian dibabat dengan alat ekskavator ya ayah. Dibuat cut and fill dan lain sebagainya, standar SOP AKADO. Intinya di sini udah berapa hari dengan luas lahan berapa hektar? Ini ada kisaran 1,5 hektar. Ada 1,5 hektar. Jarak tanam di sini ideal SOP kita berapa? 10 kali 12. Kalau melihat elevasi atau kemiringan di sini nggak terlalu miring atau miring sekali? Ini konturnya sangat curam, ya, miring. Ya. Cuma kita dibikin ini kan durian sama rencananya kopi. Betul. Oh, jadi penanaman kopi, naungannya pohon durian. Iya. Berarti jarak tanam di sini lebih ya? Tumpang sarinya kopi. Tumpang sarinya kopi. Ya, untuk supaya panen lebih dulu kopi. Ya. Jadi kalau jarak tanam tumpang sarinya kopi mungkin tidak yang biasa pakai, baik itu 10 10, 12 12, kemudian 15 15. Di sini mungkin lebih lebar ya. Ini kita pakai jarak 10 kali 12. Wow, 10 kali 12. Yang 10-nya ini untuk deretan durian. Ya, yang 12 ntar ada di asnya itu pakai kopi. Oh, jadi saudaraku, ketika mau tanam selain pohon durian itu harus ada jarak tanamnya dikasih lebih ya. Saudaraku selalu banyak berkata bahwa apakah AKADO menyediakan jasa untuk pembedahan lahan, set plan, kemudian sampai penanaman bahkan sampai berbuah. Iya. Kalau di AKADO siap untuk membantu untuk pembukaan lahan baru, untuk jasa-jasa dari pembukaan lahan, terus penanaman, sekaligus SOP dibekali ya gitu. Terus istilahnya ada pembelajaran untuk SDM untuk selanjutnya. Baik, saya tegaskan lagi, semuanya kita bisa bantu belajar dan pelajari bersama untuk saudara-saudaraku yang mau membuka lahan dalam sektor durian khususnya ya ayah. Iya. Dan SDM yang akan disimpan atau dipergunakan di kebun saudara-saudaraku di seluruh dunia, boleh di sini privat atau belajar gratis. Kalau makan, minum, air segala macam gratis. Di sini akan dikawal oleh kepala kebun kami yang memegang sekarang kurang lebih di atas 32 hektar. Sementara untuk aplikator, untuk cara penanaman dan sebagainya,
akan ada di lapangan karena di kita bertahap ya ayah. Ada yang bedah lahan, ada yang penanaman, ada beberapa bulan, tahun, bahkan ada yang berbuah. Setelah berbuah ada yang mau panen atau membuahkan. Pokoknya banyak tahapan di sini. Baik itu single, double maupun triple kita dilakukan sebagai riset untuk saudara-saudaraku berkebun dalam sektor durian ya. Ya, ini targetnya berapa bulan nah untuk 1,5 hektar? Ini target untuk 1,5 hektar kita yang udah 2 minggu. 2 minggu dengan operator profesional yang selalu kita pakai ya ayah. Soalnya operator itu udah merasa enak, Ya. kita komunikasi udah enak, itu baru bisa mengatakan 2 minggu. Ya. Kalau misalnya yang baru saya nggak ngejamin juga. Ya betul ketika kita bedah lahan di wilayah beda dan operator yang tidak biasa kita kawal itu memang dia berpikir setelah membedah lahan, merobohkan ilalang-ilalang dan pepohonan, kemudian mencabuti tunggul-tunggul untuk membuat busut pun dari mana tanah, bagaimana mengangkat NPL-nya ya. Itu memang sangat lumayan lama dalam proses si operator. Jadi kita mah sudah punya yang sudah terlatih. Hasil riset di berkebun selama ini kita udah punya yang istilahnya yang lebih cepat, lebih bagus gitu. Iya betul, alhamdulillah ya saudaraku, mohon doanya. Pokoknya saudaraku siapa saja yang mau berkebun dalam sektor durian, kita siap ya, karena bibit yang kita rekomendasikan akan dapat target tercapai. Kepada saudara-saudaraku, ini salah satu bentuk embung air yang kita buat untuk cadangan atau sertifikasi air dalam penyiraman kebun durian. Ini ukuran kurang lebih 15 x 15 dengan kedalaman 5 meter di puncak ketinggian dari elevasi kebun yang kita punya. Karena apa? Ketika ini dibuat di atas, maka nantinya gaya gravitasi terdapat itu akan bermanfaat. Kemudian kalau kurang, mesin pendorong pun tidak terlalu memakai yang besar. Jadi gaya gravitasi dapat, view-nya juga dapat. Kemudian untuk tiap titik blok itu akan tersuplai dari atas titik elevasi kebun kita ya. Oke, terima kasih telah mengikuti video-video kami di channel Alkadu. Tolong bantu subscribe, like, share, and nyentang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.